tinggi. Mas gue gini, oke lah kalau idola tuh berarti kan main duluan. Karena main duluan, ya istilahnya Xavi kecil melihat Scholes main, jadi dia ngidolain. Kalau dibalik, misalnya Scholes main duluan, kalau Xavi main duluan, lebih senior dari Scholes, gue nggak yakin Scholes mengidolai Xavi. Ya nggak apa-apa. Selamat datang kembali di Versus. Dunia penuh dengan perdebatan. Perdebatan, kita adu-aduin domba. Latihan buat era ini Pilkada. Latihan 2024. Harus berdebat. Tapi kalau kita kan konteksnya masih bola dulu nih. Kita masih nungguin soalnya musimnya bergulir. Nanti kita kalau udah musim udah jalan ya kita akan banyak hal lain yang kita hantem lah. Pelatih fisioterapis mana yang lebih bagus? Barcelona jelek tuh fisioterapisnya tuh, cedera mulu. Atau versusin cawapres. Boleh. Cawapres mana yang paling diem? Ya kan banyak poinnya, diem, berjasa, PR-nya bagus, public speaking-nya bagus. Maksudnya diem dalam arti apa dulu nih, ya kan? Cawapres Bulgaria. Nah kita gini, kemarin udah episode yang lalu Zidane lawan Iniesta, karena gue suka Zidane. Betul. Dan Prancis juga. Dan ya kayaknya sejajar Iniesta gitu kan, kalau menurut lo gitu kan. Tapi ya udah, lo kan namanya Afif Xavi, lo bahkan bawa nama Xavi di belakang nama lo. Kita sekarang cari yang cenderung mendekati Xavi, ya kan? Oke. Kalau menurut gue, mungkin yang mendekati Paul Scholes. Menurut gue, Paul Scholes lebih baik dari Xavi Hernandez. Mantap. Kenapa tuh? Karena gini ya, sama-sama elegan, nggak banyak digosipin atau apa secara kepribadian. Bening aja lah ya, lurus aja kan punya leadership juga sebenarnya gitu. Dan ya cenderung low profile lah dibanding pemain lain gitu. Maksud gua ya Scholes sempet sama Ronaldo yang dipuja orang gitu kan. Rooney juga bahkan lebih terkenal gua rasa, Ryan Giggs bahkan lebih terkenal dari dia. Di Barcelona Xavi punya Messi udah jelas gitu ya. Bahkan Iniesta juga beberapa kali cenderung lebih diomongin gol kemenangan di final World Cup dan sebagainya gitu. Nah, gue merasa Scholes lebih baik karena Scholes ini bisa menjadi pemecah kebuntuan. Ya kan? Benar. Bisa cetak gol, momen penting secara jumlah gol sama assist juga lebih tinggi dari Xavi. Dua ini dia lebih offense juga. Assist masih Xavi. Xavi. Kalau nggak salah ya, ini golnya Scholes tuh 150-an, Xavi golnya 100. Terus asisnya si Scholes 150, Xavi mau 200. Tapi pemecah kebuntuan. Itu dia luar kotak penalti, terus juga dia bisa lari juga, dia bisa tackle juga. Dan dia tuh bisa kayak kalau temennya mau bersinar udah kasih kayak di timnas Inggris. Lampard, Gerrard, silakan. Gue bantu jaga. Itu mah kalah saing. Itu maksudnya harusnya lu punya ego sendiri. Berbagi peran nggak berhasil. Berbagi peran berhasil ya? Kan ofensifnya lebih bagus Lampard sama Gerrard. Tapi berhasil ya? Perannya lebih baik di situ. Maksud gue, Xavi di Spanyol punya Busquets. Jadi dia bisa lebih tenang, bisa lebih advance. Kalau kita lihat formasi Spanyol kan. Berarti Busquets lebih bagus dari si Gerrard Lampard maksudnya? Enggak, beda dong. Maksud gue, kalau Inggris punya pemain kayak Busquets, gue rasa ya Scholes bisa lebih enak ke depannya. Tapi karena bandingannya Scholes, Gerrard, Lampard, ya udah lu lebih ofensif Beckham gitu. lagi ada Beckham kanan kan, makanya jadi kayak udah gue cenderung lebih bertahan gitu. Itu alasannya. Dan hasilnya nggak dapet Euro, nggak dapet Piala Dunia, nggak dapet, iya kan? Karena negaranya yang bobrok. Karena banyak rame doang, di mana komplek doang. Apa kalau menurut lo? Kalau gua Xavi pasti ini legacy. Ini selain karena ya lu suka sama nama lu gitu, kalau dibandingin sama Scholes. Ini bener-bener objektif ya gua kalau sama Scholes. Xavi punya gocekan 360. Kayak kamera tuh. Kamera parkir, kamera mobil. 360 selfie. Iya. Itu dia yang gocek melengkung. Kalau Scholes long pass-nya itu lebih tajam memang. Nah, akurat. Presisinya itu loh. Kalau akurat Mas, Xavi juga akurat. Cuma emang jarang dilakukan. Dia lebih main short pass. Short pass yang itu secara penelitian lebih susah, latihannya lebih susah. Short pass terus eksplosif juga. Dia langsung tahu harus kemana, habis passing. Dia yang bisa dibilang dia tuh yang parameternya
segitiga kayak gitu. Bikin segitiga dari tengah ke belakang, segitigain mulu. Dia selalu ada dari oper belakang, dia ada di posisi bikin segitiga, ke depan pun ada segitiga. Sama kalau masalah yang satu poin yang bisa gue bilang lebih unggul dari Scholes, di Barcelona 4-3-3 memang. Tapi kan dia ya attack midfield yang udah ada Busquets-nya. Tapi ketika main di Spanyol, itu kan formasinya kadang 4-5-1, 4-3-3 juga. Dia bisa berada ya udah di belakang striker. Nah, itu ketika dia berbagi peran dengan yang lain, tetap Barcelona dan Spanyol mendapatkan juara juga. Dan dia tuh luar biasa. Sama ada satu penelitian lagi itu tahun 2008. Si paling penelitian. Anjir lagi paling riset nih. Nggak, jadi di Euro 2008 ada penelitian itu namanya tuh Liberty of Science. Dia tuh meneliti pemain-pemain yang meneliti statistik. Dia semua pemain-pemain bagus yang bakal jadi bintang diteliti sama dia, termasuk ada Xavi. Dan di 2008, Xavi tuh bener-bener nggak ada yang lawan statistiknya. Di bawahnya tuh ada Ramos, tapi dipilih Xavi karena dia 90 dari seluruh pertandingan Euro tuh 90% sekian akurasi passingnya dan bola nggak mental, dan antara gol dan assist pasti ada peran Xavi di situ. Xavi Hernandez 360, dia bisa long pass juga. Dia mungkin kalau mainnya di MU dia pasti long pass juga dan lebih akurat dari Paul Scholes. Oh, tapi jangan lupa idolanya Xavi siapa? Ya, emang garansi garansi yang diidolakan. Berarti benar-benar lebih tinggi. Mas gue gini, oke lah kalau idola tuh berarti kan main duluan. Karena main duluan, ya istilahnya Xavi kecil melihat Scholes main, jadi dia ngidolain. Kalau dibalik, misalnya Scholes main duluan, kalau Xavi main duluan, lebih senior dari Scholes, gue nggak yakin Scholes mengidolai Xavi. Ya nggak apa-apa. Ya maksudnya sebagai panutan, ini kan kalau simbol kehebatan juga. Maksud gue, Scholes juga kan pas di interview yang diingat Robi Savage, Patrick Vieira sama Papa Boba Diop, bukan Zidane, bukan Xavi. Jadi karena mungkin yang dimaksud susah sama Scholes itu susah dihadapin, susah digocek, susah ditembus. Ya Papa Boba Diop, Vieira sama satu lagi siapa? Robi Savage. Robi Savage secara posisi. Karena susah ngegoceknya, dihantem-hantem. Dia kan ketemu Xavi nggak dapat bola. Tapi yang menarik yang gue seneng dari dua-duanya kan gue seneng lah ya. Di saat pertemuan pertama Barcelona MU itu tahun berapa ya? Sebelum 2008-2009. Yang MU menang Liga Champions. Yang Paul Scholes cetak gol 1-0. Benar, itu dari gol Scholes ngasih tahu Xavi caranya memecahkan kebuntuan. Benar, itu 2007-2008 yang akhirnya MU juara. Iya, yang dari luar kotak penalti. Ketemu di semifinal ya kan. 1-0 doang kalau nggak salah, itu Paul Scholes yang memecah kebuntuan tuh. Itu akhirnya MU juara. Itu kan karena dia itu awal MU merajai Champions lagi tuh. Tapi tahun depannya masuk final lagi. Tahun depannya masuk final lagi ketemu Xavi. Ya kan? Di situ dikasih tahu cara main bola yang indah tuh gimana. Tapi itu unit, bro. Menurut gue tuh unit karena bisa bagus di situ. Maksudnya Ferguson dan juga Scholes juga bilang kan kayak ini adalah tim tersulit yang dihadapi. Tim tersulit. Jadi bener-bener tim. Maksud gue kayak bukannya kayak bener-bener Xavi yang bener-bener sulit dikalahin, karena gue sih berani adu soal tackle. Tadi kan lu bilang susah dilewatin, tapi soal pemain tuh gimana ya? Menurut gue Scholes itu lebih komplit midfield dibanding Xavi, karena dia bisa lari, dia bisa tackle juga. Gue rasa kemampuan tackle sih di atas Xavi sih Scholes. Xavi nggak perlu tackle, orang dia megang bola. transisi. Dia megang bola. Kapan di era pas Barcelona lagi oke, Xavi lagi oke, dia tackle ya nggak susah lah dia. Maksud gue pas lagi kehilangan bola kan harusnya pressing kan. Iya. Nah pressing itu dibutuhkan kemampuan untuk intercept, untuk tackle. Nah Scholes ada di sana. Itu kasih Mascherano lah. Ada Yaya Toure. Karena kalau dituker pun misalnya, jadi lu pede kalau Xavi ke MU. Karena gue kalau Scholes di Barcelona, di bawah Pep, di bawah Rijkaard, gue pede. Pede Scholes bisa naik gitu. Cuma karena ya Inggris tadi gue bilang bentrok juga sama Gerrard Lampard, pelatihnya juga Roy Hodgson, pelatihnya juga ya Capello sih bagus gitu. Cuma tetap aja beda culture. Jadi kayak itu yang membuat dia potensinya terhambat gitu untuk kelihatan ya. Karena mau gimana pun posisi kayak Paul Scholes pasti orang nggak banyak. Maksud gue nggak lihat juga banyak perdebatan gitu loh. Ya misalnya di GOAT atau perdebatan di mana-mana gitu. Pasti Messi, Ronaldo,
kita pernah Mbappe Haaland kayak gitu pasti kan. Tapi posisi Scholes ini jarang dibahas orang juga karena dia low profile. Betul. Iya, orangnya anteng-anteng aja, tapi itulah mungkin salah satu kelebihannya Xavi dari Scholes ini, dia bisa dribblenya bagus, kuat dan bisa gocek. Dia masih bisa main di ruang sempit. Bahkan gocekannya itu narik 2-3 pemain si Xavi. 360-nya itu bisa narik. Gue inget banget golnya Messi yang pas ke Madrid tuh yang putar si Ramos sama siapa gitu kena semua ngikut. Semua itu gocek-gocekannya nggak semata-mata gocek. Pasti ada scanning dulu, ada perkiraan dulu, musuh mau lari, diputar, ditekuk. Scholes nggak punya itu. Dia hanya bisa nendang doang. Tapi sekali nendang gol. Iya, nggak apa-apa, bagus. Itu. Bagus. Jadi emang maksud gue kan gimana pun nama tim, lu tetap butuh skill untuk memecah kebuntuan. Maksud gue oke, atur tempo bagus. Tapi lu atur tuh satu tempo, tim lu nggak bisa golin susah. Mau gimana pun, Messi betul ya. Messi kebantu Xavi Iniesta. Makanya dia bisa bagus kayak gitu. Ya. Betul. Tapi jangan lupa, Xavi juga dibantu Messi. Iya. Nggak, Xavi pun depannya nggak ada Messi tapi gelandangnya komplit, ya oke-oke aja sih. Oke-oke aja dia. Untuk bersaing di level Messi besar? Bisa. Iya kan di Spanyol bukan Messi depannya. Fabregas depannya. Iya kan 2012. Sebelumnya David Villa, Torres. Kan bukan Messi tadi lu bilang. Iya. Wah, Inggris kan eranya Scholes dulu Heskey. Dijago kan Heskey Liverpool. Ya maksudnya kan dibanding Torres untuk penyelesai dan mental, lagi-lagi mental dan pelatih. Maksud gue, ya kita nggak bisa bandingin juga. Misal tadi gue bilang Inggris seperti Roy Hodgson, Capello oke ya, tapi beda culture tadi gue bilang. Sama Spanyol punya Del Bosque yang udah sering menang juga di di Madrid gitu. Jadi kayak emang ya ada banyak hal yang menghalangi Inggris dan Persnya juga beda. Jadi itu menurut gua susah dibandingin kalau level negara karena itu sih. Tapi kesian lah kalau bandingin Xavi Scholes di level negara. Tapi di level sama-sama loyal ya. Individu, iya benar. Di level individu, Xavi mendapatkan 6 kali best player gelandang. Itu mendapatkan itu. Scholes nggak ada tuh kayaknya tuh. Atau ada tapi emang kagak tercapai. Itu fatah mutlak tuh. Cara main maksudnya orang tuh ngelihat tuh bukan, maksud gini loh menurut gua. Mungkin orang tuh gini, kan ada orang spesialis sama generalis. Ya. Jadi ada orang yang bisa banyak hal, cenderung komplit, tapi dia nggak benar-benar excel banget di suatu bidang gitu loh. Iya. Ya kan? Kayak misalnya Xavi passing akurat, ingetnya Xavi gitu. Tapi dia nggak komplit tadi gue bilang secara tackle, secara apa. Nah, Scholes gitu. Cuma dia jadi nggak karakter banget. Ibaratnya lu kalau orang pikir nih untuk bikin top 11 starting 11 ya, best 11. Pasti kan yaudah DMF siapa langsung Gol Conte deh. Iya, siapa ya? Casemiro deh kayak gitu langsung. Offense yang ngatur Xavi deh, Iniesta deh kayak langsung kayak gitu. Kalau Scholes kenapa dia begitu? Agak tanggung nih taruh di mana posisinya gitu menurut gua. Tapi padahal secara skill set dia punya skill yang komplit. Banyak. Tapi yang menarik juga dari Xavi sebenarnya salah satu fakta dari Xavi itu Xavi pemerhati Liga Inggris, Jer. Dia pemerhati Liga Inggris, makanya dia nontonin Scholes, dia nontonin yang lain-lain dan ada penelitian juga yang bilang agak susah misalkan Xavi main di Liga Inggris karena temponya beda. Tapi passing pendeknya Xavi itu pasti kepake juga di Liga Inggris dengan tempo yang cepat. Jadi menariknya begitu. Imbangnya di situ. Itu dia. Makanya kita pengen nanya juga buat yang lagi nonton nih, tulis di kolom komentar. Kira-kira antara Paul Scholes dan Xavi Hernandez, siapa yang menurut lo lebih unggul? Dan alasannya ditulis juga. Yoi. Karena nih kalau berantem biasanya lebih rame nih. Yoi. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga post ya di kasih teman-teman lo untuk potong tuh di TikTok bilang tadi. Potong, ramein, lo fitnah juga boleh. Karena gue bilang itu, Xavi lebih dari siapa? Scholes. Enggak, menurut gue Paul Xavi lebih dari Scholes. Pernah masuk nominasi Ballon d'Or 3 besar. Enggak, menurut gue Paul 6 kali menjadi lebih gelandang komplit terbaik. Kita kalau udah punya Paul Scholes banyak udah dapat banyak. Ketika lagi buntu, killer pas siap pembunuh. Ketika lu punya Xavi, lu masih butuh Iniesta sama Messi. Tapi lu taruh Scholes udah cukup. Dia ini di Inggris nggak cukup. Di Inggris nggak cukup. Itu mah negaranya kurang. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Versus.